wilayah jalan-jalan kita tiba di negara kerja. Menyanyikan itu lagu jalan-jalan Indonesia Raya. Jadi kan lagi bikin aku.
Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Integrasi Kepolisian, yang terhormat Kepala Divisi Pelayanan Kepolisian, Kepala Divisi Peraturan Perundangan dan Hukum C, Pejabat Manajerial dan Manajerial di lingkungan wilayah Kementerian Hukum Aceh, narasumber dari Direktorat Jenderal Aceh Hukum, Ibu Dia Ayu Herawati SPM yang telah bergabung kemudian nanti Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Aceh Timur, Dr. Nurul Wadi Saputra SHMKN, yang juga merupakan narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Bapak. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Aceh Timur, para notaris yang telah hadir secara langsung maupun yang bergabung via Zoom, pelaku usaha serta tutur serta sosialisasi lumayan. Puji syukur telah kita panjatkan kehadiran pemilik pemantau atas limpahan dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan mengikuti kita sosialisasi pelayanan untuk karyawan. Atas nama panitia kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Dapat kami sampaikan pula bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayuman ke-81 Kementerian Hukum Republik Indonesia. Semoga kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk pemahaman, memperkuat koordinasi, serta memberikan manfaat dengan penyelenggaraan layanan kesekretariatan yang semakin profesional, akuntabel, dan berkualitas. Kami informasikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini dapat diikuti melalui live streaming pada kanal YouTube dan kanal Menko Anda. Hadirin yang kami hormati, agar kegiatan pagi hari ini dapat berkah, maka bersama kita membacakan pembacaan ayat Al-Quran dan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Rani Hadian. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا وتواصلوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم
ألف بينكم فأصبح بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تتقون صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dengan kerendahan hati, kami manjatkan puji dan rasa syukur atas limpahan rahmat-Mu. Engkau pertemukan kami dalam kegiatan sosialisasi layanan penerbitan dalam semangat kebersamaan di pengabdian dan peningkatan pelayanan. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberikan kemudahan, limpahkanlah kelancaran dalam pelaksanaan, keberkahan dalam pertemuan, ketepatan dalam penyampaian, kecerdian dalam pemahaman, serta kemanfaatan dalam penerapan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkanlah para narasumber dalam menyampaikan pengetahuan dan penjelasan. Bukakanlah hati dan pikir seluruh peserta agar mampu dengan kesungguhan memahami dengan kecermatan dan mengamalkan ilmu dengan bertanggung jawab dan kebijaksanaan. Ya Allah, bimbinglah pelayanan kegiatan agar semakin profesional dalam pelaksanaan, transparan dalam pelayanan, betul dalam menjaga integritas dan kepercayaan, pasti dalam memberikan perlindungan hukum serta nyata dalam menghadirkan keadilan dan depan. Ya Allah yang Maha menyatukan, satukanlah langkah dalam kebersamaan, luruskan niat dalam pengabdian, hidupkanlah komitmen dalam pelayanan, serta kokohkanlah ikhtiar dalam mewujudkan kemanusiaan dan kemanfaatan hukum bagi semua lapisan masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu wakil ya, yang akan disampaikan oleh Kepala Divisi UMR pada Bapak Guru dan Harus Jurusan SIS. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai dahulu yang sudah menjelaskan kepada kita sekalian yang kami hormati, yang terhormat Allah yang kami hormati Bupati Rancangan Peraturan Undang-Undang yang adalah bagi pelayanan hukum, bagi pelayanan KI, kemudian narasumber yang hadir secara virtual dari Direktorat Badan Usaha dan atau Swiko, kemudian pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia yang hadir secara langsung maupun secara Zoom, kemudian Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Aceh Timur, Pak Kalapas, terima kasih juga seluruh jajaran perwakilan dari pemerintahan daerah dan kawan-kawan yang hadir secara langsung di ruangan ini. Izin Pak Kanwil menyampaikan beberapa hal kemudian dengan kegiatan besok layanan pelayanan pada hari ini. Yang pertama, dasar pelaksanaan kenapa kemudian pelaksanaan kegiatan layanan di wilayah MPD Timur berdasarkan evaluasi kinerja kantor wilayah semester 1 atas kinerja 6 mahasiswa daerah di Aceh, di mana MPD Timur dan MPD Aceh memerlukan perhatian sedikit serius dalam hal layanan yang kita lihat, serta dalam hal laporan layanan bulan. Yang kedua, tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, kita ingin melakukan sharing koordinasi data. Yang kedua, kita ingin melakukan integrasi layanan. Yang ketiga, kita ingin memperkuat peran majelis pengawas daerah. Yang keempat, kita ingin menyampaikan dan mengingatkan fungsi layanan notaris kepada masyarakat. Dan yang terakhir, ingin meningkatkan kesadaran hukum notaris sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian waktu dan tempat dilaksanakan pada hari ini dengan para PD di Kota Kartika dengan berbagai kegiatan lebih dari 40 orang peserta yang hadir secara langsung di notaris wilayah kerja MPD Timur dari Lanesa, Aceh Timur dan Pertanian, serta ada dari Majelis Pengawas Notaris wilayah Timur juga dengan Pak Kepala Majelis Pengawas Daerah, serta dari unsur DPM PTS Angsa yang hadir di tempat dan ada dari pelaku usaha yang ada pada pagi hari ini. Materi kegiatan dan narasumber yang pertama adalah dari Direktur Badan Usaha Dirjen Abu dengan materi pembinaan laporan tahunan perjalanan terbatas atau PT. Yang kedua dari pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia di wilayah Timur, Kepala dan Aceh Bagian dengan materi penanganan lingkungan kearifan baik dampak bencana. Kemudian yang ketiga dari Kantor Wilayah Kementerian Aceh terkait dengan peran Kanwil dalam layanan administrasi itu. Metode pelaksanaan jaga secara langsung di tempat menghadirkan narasumber dan diikuti oleh seluruh notaris di wilayah PD Timur itu notaris seluruh Aceh yang mengikuti secara virtual. Seluruh anggaran dibuka kepada anggaran kita pada wilayah yang itu. Kemudian berdasarkan laporan itu kami sampaikan, semoga kegiatan pada pagi hari ini memberikan nanti yang akan diisi oleh rekan-rekan masjid, ada Pak Wati nanti yang akan isi, kemudian dari MPD Timur nanti kami kesempatan untuk memberikan evaluasi atas kinerja teman-teman notaris wilayah MPD Timur secara khusus waktunya tempat ini. Kemudian nanti dari Direktur Jenderal AHU, Direktur Badan Usaha juga memberikan materi terkait laporan PT. Nanti kami juga ingin menyampaikan beberapa evaluasi atas laporan bulanan yang teman-teman notaris wilayah MPD Timur sudah sampaikan di semester 1. Harapan kami dengan kegiatan pada pagi hari ini, teman-teman notaris wilayah MPD Timur dapat lebih memahami fungsi dari sisi teman-teman kami di wilayah
atas pelaksanaan kerja teman-teman yang dari timur dalam membina layanan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman yang dari timur lebih dapat memperkuat konsolidasi, lebih dapat memperkuat komunikasi, dan menguatkan koordinasi antar notaris dengan memperhatikan beberapa tren peningkatan pengaduan masyarakat atas pelayanan notaris secara umum di wilayah Aceh. Yang ketiga, kami di kantor wilayah berharap dari hasil kegiatan pada pagi hari ini sampai dengan sore, teman-teman dapat mendapatkan upgrading kompetensi dan peningkatan pemahaman atas peran dan tugas fungsi teman-teman sekalian sebagai garda terdepan kantor wilayah pendidikan hukum untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Pada akhirnya, mohon izin dan tekan Bapak Ranwil pada waktu nanti dapat membuka dalam kegiatan sekaligus dapat memberikan arahan kepada seluruh ketua yang hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan dengan baik. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Selamat tinggal, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan keuangan negara dan hukum Aceh sekaligus pelayanan kegiatan sosial dan kelima ini. Pada Bapak Dr. Dr. Adit Tanjung SHM disertai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan ta'ala. Tentu mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmatnya pada pagi ini kita dapat bertemu berkumpul di oleh saksikan dalam rangka mengikuti sosialisasi pelayanan kemasyarakatan. Kemudian salam malam salam dengan tata masalah kita bisa mendapat segala bentuk pelayanan sama menuntut dengan ilmu kemasyarakatan. Yang sama-sama kita hormati hadir dua pimpinan tinggi pertama Tanjung Aceh, yaitu Pak Kadis Badan Hukum sebagai penyelenggara kegiatan, kemudian Pak Kadis Pertukaran Perundang-undangan tadi ketika Pak Kadis dan oleh para kadis, baik kadis administrasi umum maupun kadis yang tekwa. Kemudian yang kami hormati khususnya Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris, hanya ketuanya Pak Alapan Langga, kita pengurus. Di sini juga kami hormati narasumber baik dari Dirjen Alu, Ibu Diah Ayu yang telah bergabung, terima kasih secara Zoom, kemudian maupun dari Pemda ini, daerah Ikatan Notaris Aceh, ada Pak Dr. Lawadi yang telah berhadir, kemudian seluruh anggota majelis pengawas daerah, kemudian perwakilan pemerintah daerah, para pelaku usaha, Bapak Ibu para notaris yang hari ini sudah tergabung di kita ini. Pertama-tama kami atas nama pimpinan wilayah mengucapkan terima kasih hadirin Bapak Ibu pada kegiatan sosial pagi ini, sebagaimana dilakukan oleh Pak Kadis Tanjung tadi, selaku Ketua Panitia, bahwa salah satu tujuan kegiatan ini dalam rangka kita meningkatkan kualitas pelayanan. Bukan hanya menyampaikan sosialisasi. Saya pikir kalau kepada Bapak Ibu tadi memang sudah tugas pokoknya kan begitu. Sekarang bagaimana kita memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu para UMKM kita bergabung bersama kami di. Kami apresiasi atas segala layanan notaris di wilayah Timur yang telah berjalan baik, walaupun secara pelaporan barangkali masih ada garis merah ke Timur dan lebih banyak Aceh. Oleh karena itu harapannya melalui kegiatan sosialisasi ini dengan berbagai materi yang telah disampaikan oleh para narasumber dapat memberikan kemudahan bagi kita dalam praktikan layanan kemasyarakatan. Apalagi menyangkut layanan administrasi hukum ini sudah secara online semua. Walaupun bila ada kendala di lapangan tetap kita layani secara manual. Jadi ada syariahnya, ada secara manual kan begitu. Kalau online sudah syariah. Ya. Jadi ini ada yang senior.
Nah, abang kami, Bang Arman ini, ya, terima kasih Bang sudah hadir. Dan atau kalau boleh WA dari pagi hadir, duluan catatan jam 8 di sini muncul ya. Kan? Emang atau boleh lupa hadir juga. Alhamdulillah, terima kasih Bang Arman hadir. Bapak-Ibu sekalian, kiranya maju sama makan waktu yang cukup baik ini dalam rangka kita meningkatkan kualitas layanan di masyarakat. Di samping itu juga kami akan menyampaikan beberapa layanan lainnya yang kita berikan kepada para pelaku usaha UMKM. Kadang-kadang kami dimanapun pergi juga sambil dinas ataupun tidak, istilahnya carang kerja, ya. Sambil jalan sambil kerja, di mana kami minum dan mengajak para pelaku UMKM itu sambil kabar dan bisnis. Kita harus menjalankan ada layanan notarisnya, ada yang tanpa layanan notaris. Alhamdulillah Badan Hukum Perguruan Perorangan sudah mendapatkan jasa Bapak Ibu para notaris. Langsung kita membantu lewat PSI tenaga operator kita untuk mewujudkan sertifikat badan usaha para pelaku UMKM. Apakah warung kopi, warung nasi, restoran, kafe, dan sebagainya. Di mana kami makan kami tanyakan, ini sudah ada layanan badan hukumnya belum? Sudah dijamin badan hukumnya belum? Kalau di tempat makanan orang mencari merek, apakah sudah halal atau belum? Tapi kita mencari merek, apakah sudah dijamin nama kafenya, nama restorannya sudah dilindungi secara hukum atau belum? Karena beberapa yang sudah dijamin hukum itu juga dari orang lain. Ada beberapa kesamaan nama, sehingga diplomasi dan sebagainya. Inilah tugas kita, bukan hanya tugas kami di Kamil, tapi juga tugas Bapak Ibu, para MPD, para notaris yang ada di kabupaten kota. Marilah kita berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kita. Karena kami tahu persis beberapa notaris di Aceh Timur sudah dilaksanakan, baik di Polda Aceh maupun di Polda Sumatera Utara. Yang tahu posisi ini Pak Ketua Pemda Aceh ini, Pak Relawadi, tahu persis karena kami sering melakukan rapat dan sidang para notaris, ya, baik melalui majelis kehormatan notaris di Aceh maupun majelis pengawas wilayah. Setelah mendapat laporan dari majelis pengawas daerah secara terstruktur. Di samping itu, tiba-tiba kami juga menerima langsung panggilan dari Polda maupun dari kejaksaan diminta keterangan atau klarifikasi bagi notaris. Dan itu sesuai dengan undang-undang keterangan notaris, setiap notaris yang dipanggil diminta keterangannya itu wajib mendapat izin dari majelis pengawas notaris ini, sama MPD untuk sepenuhnya kota maupun di MTW di provinsi. Sekiranya pertemuan hari ini, kegiatan hari ini mendapat berkenan dari Allah Taala. Saya tidak membaca lagi teks sambutan, ingin mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi pelayanan kenotariatan di wilayah Aceh Timur dengan ini kami nyatakan dibuka secara resmi. Kemudian ini akan saya sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang disampaikan dari aplikasi selalu perlu menjadi nasional dalam pelayanan pada masyarakat negara itu ada di terakhir. Hadirin yang berhormati, ini jadi saran saya berikan dalam ikut bersama berkenaan kemampuan kalian yang tertentu diri dalam terdiri di bawah. Ya, pada teman-teman saya terbatas untuk mengajarkan. Baik, foto pertama sesi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dari kemudian untuk saya membantu untuk mengembangkan silakan. Iya, ketika saya untuk membangun waktu untuk menjawab aplikasi. Salam pembaharuan. Salam pembaharuan. Salam pembaharuan. Baik, terima kasih kepada yang ini bisa untuk kembali. Ada pengalaman ini dengan saya seperti negara bersama mengenai pengalaman negara bertempat kegiatan saya terdiri pemerintah pada pagi hari dan saya tidak itu tidak
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima belas, kita akan mulai untuk pemateri pertama dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu terdengar suara saya dengan jelas atau tidak? Terdengar ya? Baik, terima Iya, kasih. Ibu izin dari sini terdengar dengan jelas. Terima kasih, Ibu. Baik, untuk share screen-nya boleh Mbak, materinya? Baik, Ibu.
Sudahkah? Panitia, apakah sudah di-share screen untuk materinya?
Cek, 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 cek. Cek sound check. Cek sound. Jadi orang ya. Boleh kalau Baik, Bapak Ibu hadirin peserta sosialisasi yang berbahagia. Kita akan segera masuk ke pemateri pertama. Dari Direktorat Jenderal Administrasi Umum Ibu Dia Ayu Herawati SLP MH kepada para peserta sosialisasi yang belum selesai untuk coffee break, saya persilakan untuk sambil dilanjutkan menikmati kudapannya dan kita akan langsung memulai untuk materi pertama dengan moderator Bapak Afif Asmar SMA, analis hukum muda. Kepada Bapak disilakan. Baik, ya. Terima kasih, Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadir dalam kegiatan sosialisasi kepada yang saya hormati para peserta, para hadirin, Bapak Ibu notaris yang hadir di sini, para pelaku usaha yang hadir di sini, serta para notaris yang hadir di seluruh wilayah Aceh, baik secara daring maupun secara luring. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Afif selaku moderator pada saat ini yang akan membantu kegiatan terkait dengan materi sesi pertama selama 1 jam ke depan, yaitu tentang materi laporan tahunan perseroan perbankan. Bagaimana Bapak Ibu, para pelaku usaha dan para notaris, bahwa ini mengenai laporan tahunan perseroan perbankan itu telah diundangkan peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor 49 tahun 2005 tentang syarat dan proses tata cara pendirian, perubahan dan pembubaran dalam kehidupan. Jadi ada suatu kewajiban bagi para pelaku usaha untuk
melaporkan laporan tahunan beserta terbatasnya melalui akun kami. Nah, di sini merupakan suatu hal yang penting karena sudah diatur peraturannya, maka kami dari kantor wilayah Kementerian Hukum menghadirkan narasumber langsung dari Bukit Tahu untuk mendengarkannya secara langsung, baik secara daring terkait dengan materi paparan laporan tahunan dan bagaimana tata cara penyampaiannya di akun Tahu. Baik, telah hadir narasumber kita yaitu adalah Ibu Diah Ayu Herawati. Beliau adalah dari analis hukum juga Direktorat Badan Usaha di Tahu Kementerian Hukum, dan beliau saat ini bekerja di tim kerja persoalan terbatas dan pemilik manfaat. Nah, mungkin cocok ya untuk menyampaikan laporan tahunan ini terkait dengan acara peraturan ini. Mungkin kita sapa dulu Ibu Diah. Bu Diah Ayu Herawati, dengar suara kami? Halo Ibu. Sorry. Terdengar suara saya, Pak Afif? Masih kurang Ibu. Ya, Kurang. halo. Halo. Apakah Ibu. terdengar suara saya dengan jelas? Ya mungkin suaranya volumenya bisa di. Kurang terdengar, Bu. Apa kurang jelas ya terdengar ya? Bisa saja belum jelas Bu suaranya. Ya, Terdengarkah? kalau di Zoom meeting terdengar jelas ya, tapi di ini belum terdengar. Mungkin kita berikan kesempatan secara langsung untuk menyampaikan materi sambil mengecek pada Ibu Diah Herawati. Kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semoga suara saya terdengar dengan jelas, bukan hanya yang bergabung dalam Zoom, tapi juga yang berada langsung di tempat kegiatan ya Bapak dan Ibu. Sebelum memulai paparan, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh beserta jajaran yang telah mengundang kami dalam kegiatan pada pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu notaris yang telah bergabung baik secara langsung di tempat acara maupun yang telah bergabung melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Diah Ayu Herawati. Saya adalah analis hukum muda pada Direktorat Badan Usaha, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pada pagi ini izinkan saya agak memberikan pemaparan atau sharing knowledge terkait laporan tahunan perseroan terbatas pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Baik. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas mengenai mekanisme penyampaian laporan tahunan, penting untuk kita ketahui bersama bahwa penyampaian laporan tahunan ini merupakan amanat yang telah ada sejak adanya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, di mana menempatkan laporan tahunan sebagai instrumen pertanggungjawaban direksi terhadap kinerja pengelolaan perusahaan dalam 1 tahun buku ya Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, pengaturan ini sebenarnya mendorong setiap korporasi untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi amanat tersebut ada di mana? Yang pertama, amanat tersebut ada dalam pasal 66 yang menyebutkan direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUF setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Lebih lanjut pengaturannya ada di pasal 78 ayat 2 yang menyebutkan RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.
Itu artinya apabila tahun buku perseroan itu berakhir di tanggal 31 Desember, paling lama perusahaan tersebut harus menyampaikan laporan tahunan di tanggal 30 Juni 30 Juni tahun berikutnya maksud saya. Selanjutnya, terhadap amanat Undang-Undang PT tersebut, maka pemerintah membuatlah suatu Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, sebagaimana yang Bapak dan Ibu tahu bahwa Permen merupakan peraturan pelaksana terhadap apa yang diamanatkan dalam undang-undang, sehingga dibentuklah atau diterbitkanlah Permen 49 tahun 2025 yang mengatur mengenai mekanisme administrasi terhadap permohonan dan memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan tahunan dapat tercatat dengan baik di dalam sistem administrasi badan hukum. Nah, jadi isi dari Permenkumham 49 tahun 2025 tentang syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas itu terdiri dari apa saja? Yang pertama pastinya adalah ketentuan umum. Ketentuan umum ini adalah yang mengatur mengenai definisi dan prinsip-prinsip dasar layanan administrasi badan hukum. Lalu di bab 2 ada pengaturan mengenai perseroan persekutuan modal. Bab 3 mengatur mengenai perseroan perorangan. Bab 4, bab 5, dan bab 6 mengatur mengenai ketentuan lain-lain, peralihan, dan penutup. Nah, pengaturan mengenai bab 2 dan bab 3 terkait perseroan persekutuan modal dan perseroan perorangan ini kenapa dipisah? Agar memperjelas tentang prosedur dan prasyarat yang berlaku bagi masing-masing entitas. Selanjutnya, terkait penyampaian laporan tahunan. Tadi Bapak dan Ibu sudah lihat ya, di dalam bab 2 perseroan persekutuan modal ada aturan mengenai laporan tahunan. Artinya ini adalah substansi baru yang ada dalam Permenkum 49 tahun 2025. Nah, Permenkum 49 2025 ini bukan hanya mengatur mengenai hanya mekanismenya saja, tetapi juga termasuk di dalamnya tentang syarat-syarat apa saja yang harus dilampirkan pada saat penyampaian laporan tahunan. Nah, terkait mekanisme penyampaian laporan tahunan, sebagaimana yang telah terlihat di layar Bapak dan Ibu, bahwa tata caranya adalah seperti ini. Direksi Perseroan Persekutuan Modal menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Lalu, persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS dimuat dalam akte notaris. Jadi kewajiban penyampaian laporan tahunan memakai akte notaris itu secara jelas disebutkan dalam Permenkum 49 2025. Lalu persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS disampaikan kepada Menteri oleh direksi melalui notaris dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal akte notaris ditandatangani. Selanjutnya, persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS diajukan secara elektronik melalui SHBH dengan mengunggah dokumen pendukung. Apa saja yang menjadi dokumen pendukung? Yang pertama adalah akte notaris mengenai persetujuan atas laporan tahunan dan juga dokumen lainnya adalah laporan tahunan itu sendiri. Nah, tadi sudah saya sempat singgung sebelumnya bahwa Permenkum 49 2025 itu bukan hanya mengatur mengenai mekanisme penyampaian laporan tahunan, tapi juga memuat tentang substansi minimum yang harus dipenuhi atau yang harus dimuat dalam sebuah laporan tahunan. Apa saja itu? Ini adalah substansi minimum yang harus dipenuhi atau dimuat dalam sebuah laporan tahunan. Yang pertama, laporan tahunan paling sedikit memuat laporan keuangan yang terdiri atas kurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
lalu memuat tentang laporan mengenai kegiatan perseroan. Terus laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya penting bagi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Yang keempat, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Kelima, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau. Yang keenam, nama anggota direksi dan juga nama anggota Dewan Komisaris. Yang terakhir, gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan Persekutuan Modal untuk tahun buku yang baru lampau. Nah, ada juga kewajiban dan ini harus digarisbawahi oleh Bapak dan Ibu bahwa laporan tahunan harus ditandatangani oleh seluruh direksi dan juga Dewan Komisaris. Apabila laporan tahunan tersebut tidak ditandatangani oleh salah satunya saja, maka harus dijelaskan alasannya secara tertulis. Nah, ini terkait persetujuan dan akibat hukumnya. Bahwa laporan tahunan yang telah disetujui oleh pemegang saham memiliki konsekuensi hukum atas persetujuan tersebut. Jadi Bapak Ibu, apabila pemegang saham sebuah perseroan telah menyetujui hasil laporan tahunan yang disusun oleh direksi dan juga ditelaah oleh Dewan Komisaris, maka direksi dan Dewan Komisaris akan mendapatkan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atau yang biasa kita sebut dengan equity at the charge. Jadi, di kemudian hari, direksi dan Dewan Komisaris akan terbebas dari tuntutan apabila di kemudian hari ternyata ada sesuatu yang terjadi terhadap perseroan tersebut. Nah, konsekuensi hukum terbebas dari atau pelunasan dan pembebasan tanggung jawab itu baru dapat diperoleh apabila tindakan mereka tercermin dalam laporan tahunan dan bukan merupakan tindakan pidana atau kesalahan tersembunyi. Baik, Bapak Ibu. Jadi Permenkumham ini bukan hanya mengatur tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan, tapi juga mengatur terkait apa saja sih PT-PT yang wajib dikenai audit akuntan publik dan apa saja kriteria PT yang tidak dikenakan kewajiban audit oleh akuntan publik. Nah, di undang-undang maupun di permen secara jelas mengkategorikan perseroan terbatas yang wajib mendapatkan audit oleh akuntan publik. Yang pertama yaitu perseroan terbatas yang menghimpun atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat utang, yang merupakan perseroan terbuka, yang merupakan persero atau BUMN, yang memiliki aset dan omset tertentu di atas 50 miliar atau diwajibkan oleh peraturan lainnya. Nah, berikut adalah dokumen yang wajib dilampirkan oleh perseroan wajib audit maupun perseroan yang tidak wajib audit. Bagi perseroan wajib audit, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 dokumen yang harus dilampirkan pada saat penyampaian laporan tahunan. Dan keseluruhan dokumen ini wajib hukumnya dilampirkan. Yang pertama yaitu laporan keuangan. Yang kedua laporan mengenai kegiatan perseroan. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
Selanjutnya, nama anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Yang terakhir adalah gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan Persekutuan Modal untuk tahun buku yang baru lampau. Nah, seluruh dokumen ini wajib dilampirkan pada saat penyampaian laporan tahunan ke Menteri melalui SHBH bagi PT yang wajib audit. Lalu bagaimana dengan PT yang tidak wajib audit? Kesamaan dengan PT yang wajib audit adalah kewajiban terkait laporan keuangan. Jadi untuk PT non-audit yang wajib dilampirkan pada saat penyampaian hanya laporan keuangan. Dan juga ada kewajiban untuk melampirkan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan apabila PT tersebut bergerak di bidang sumber daya alam. Nah, parameternya apa? Bapak dan Ibu silakan nanti baca sendiri di dalam materi parameter dari setiap laporan yang diwajibkan untuk dilampirkan. Nah, ini adalah hak pemegang saham dalam RUPS tahunan. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, rapat umum pemegang saham itu bukan hanya digunakan sebagai forum untuk direksi mempertanggungjawabkan kinerja pengelolaan perusahaan, tapi juga sebagai forum bagi pemegang saham untuk memperoleh hak-haknya. Jadi selain direksi memberikan atau menyuguhkan pertanggungjawabannya, tapi di forum tersebut secara bersamaan pemegang saham juga memiliki hak. Hak apa saja yang dimiliki oleh pemegang saham? Yang pertama adalah meminta penjelasan direksi. Terkait apa saja? Baik itu tentang kinerja dari direksi, tentang laporan keuangan, kesehatan keuangan perusahaan, dan lain sebagainya. Meminta data keuangan itu mungkin menjadi bagian dari meminta terkait laporan keuangan sebuah perusahaan, menyetujui atau menolak laporan. Jadi, pemegang saham pun memiliki hak untuk menerima atau menolak laporan. Lalu, selain itu, pemegang saham juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan penggunaan laba sampai dengan dividen perusahaan, serta memiliki wewenang atau bisa memberikan pertimbangan terhadap mengangkat atau memberhentikan direksi atau komisaris. Selanjutnya, nah, di dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 juga secara tegas memberikan ada pasal yang mengatur mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap ketidakpatuhan penyampaian kewajiban laporan tahunan kepada Menteri. Sebenarnya sanksi ini ditujukan bukan untuk hukuman, tapi adalah usaha kami untuk mendorong pelaku usaha menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan juga tata kelola perusahaan yang baik. Jadi sanksi apa saja yang akan dikenakan apabila sebuah perusahaan tidak patuh terhadap kewajiban laporan tahunannya. Ada 2 sanksi yang akan dikenakan, yaitu berupa sanksi administratif, berupa teguran tertulis, sampai dengan pemblokiran akses. Nah, bagi perseroan, sekali lagi saya ulang, bagi perseroan yang tidak patuh terhadap kewajiban laporan tahunan, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sampai dengan pemblokiran. Memang betul Undang-Undang PT tidak secara eksplisit mengatur terhadap pemberian sanksi pidana, khusus jika RUPS tahunan tidak dilaksanakan. Namun terhadap kewajiban tersebut menimbulkan dampak yang besar, berupa dampak administratif dan hukum, di mana direksi dianggap lalai menjalankan fiduciary duty. Nah, ini yang sempat tadi saya katakan, pemegang saham dapat menggugat direksi, lalu menimbulkan ketidakpastian penggunaan laba dan dividen, dan menyulitkan audit serta kepatuhan.
Setelah itu dampak besar lainnya yaitu berpotensi menghambat apabila terjadi pemblokiran terhadap PT tersebut, maka akan menghambat perbankan, OSS, investasi dan lain sebagainya. Yang alternatif yang pertama. Nah, Karena kan tadi ini juga perlu diperhatikan dan kami mohon Bapak Ibu untuk memperhatikan bahwa RUPS tahunan dan penyampaian laporan tahunan memang memiliki keterkaitan satu sama lain. Tapi secara karakteristik mereka memiliki karakter yang berbeda. RUPS tahunan itu adalah forum pengambilan keputusan pemegang saham terkait tata kelola internal perusahaannya. Sedangkan penyampaian laporan tahunan merupakan kewajiban administratif setiap perseroan untuk menyampaikan laporan tahunannya kepada Menteri melalui SHBH. Jadi, apabila sebuah perusahaan telah melaksanakan RUPS tahunan, tidak serta-merta akan menggugurkan sanksi terhadapnya apabila hasil dari RUPS tahunan tersebut tidak disampaikan kepada Menteri melalui SHBH. Jadi, harus dipahami oleh seluruh korporasi untuk menindaklanjuti hasil RUPS tahunannya dengan penyampaian laporan tahunan kepada Menteri Hukum. Demikian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan materi terkait tata cara penyampaian laporan tahunan melalui SHBH. Ditunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, sudah terlihat di layar Bapak dan Ibu? Bagaimana? Kalau sudah, saya akan lanjutkan ya dengan tata cara penyampaian laporan tahunan secara elektronik melalui SHBH. Saya yakin sekali bahwa Bapak dan Ibu notaris yang hadir saat ini telah memiliki akun notaris, betul kan? Nah, jadi untuk mengakses penyampaian laporan tahunan, silakan Bapak dan Ibu login dengan menggunakan akun Bapak dan Ibu masing-masing. Lalu setelah Bapak dan Ibu masuk ke dalam akun Bapak dan Ibu, maka ada menu perseroan terbatas. Silakan pilih yang paling bawah adanya pelaporan tahunan. Silakan klik di sana. Lalu akan muncul halaman ini, di mana Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk membuat laporan tahunan dengan mengklik tombol buat laporan tahunan di layar bagian kanan. Silakan klik di sana, lalu akan keluar halaman pengisian, di mana Bapak dan Ibu diminta untuk melakukan pengisian nama perseroan, nomor SK terakhir, notaris terakhir, lalu klik lanjutkan. Setelah diklik lanjutkan, maka akan ada tampilan seperti ini. Kriteria wajib audit dan tidak wajib audit. Silakan dipilih berdasarkan kategori PT yang Bapak dan Ibu hendak laporkan. Ini sebagai contoh untuk kriteria wajib audit kita klik, lalu klik lanjutkan, maka akan ada tampilan seperti ini. Kode pembayaran. Untuk saat ini masih ada dispensasi untuk tidak dikenakan biaya PNBP, maka silakan diklik lanjutkan. Selanjutnya akan tampil halaman seperti ini. Silakan pilih tahun laporan, lalu masukkan nama notaris, nomor akte notaris, tanggal akta notaris, dan upload file akte notaris.
Maka Bapak dan Ibu akan masuk ke halaman ini, di mana Bapak dan Ibu diminta untuk memasukkan nama akuntan publik, izin akuntan publik, tanggal izin akuntan publik. Lalu disinilah Bapak dan Ibu harus mengupload seluruh prasyarat dokumen yang wajib dilampirkan. Ada laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul, laporan mengenai tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, nama anggota Direksi Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan. Silakan diupload ke dalam kolom yang telah disediakan sesuaikan dengan nama judul kolom. Di situ Bapak dan Ibu juga harus mengupload file yang sama. Seperti contohnya laporan keuangan, maka silakan upload laporan keuangan secara terpisah pada masing-masing. Setelah seluruh dokumen diupload, maka akan ada disclaimer di bawah yang berbunyi, dengan ini saya menyatakan bahwa dokumen laporan RUPS tahunan sudah benar, telah lengkap sebelum diinput ke sistem, dan jika dokumen tidak sesuai, saya siap menerima sanksi pidana. Nah, Bapak dan Ibu, mohon dengan sangat pastikan seluruh isian dan juga dokumen yang diupload Bapak dan Ibu lihat kembali. Pastikan bahwa dokumen tersebut tidak ada kesalahan sama sekali, lalu silakan klik disclaimer tadi dan klik lanjutkan. Nah, setiap dokumen yang tadi diupload akan tampil seperti ini. Ya. Lalu silakan klik lanjutkan seperti yang tadi saya bilang disclaimer-nya. Nah, yang berikutnya saya akan coba pandu bagi kriteria yang tidak wajib audit. Silakan diklik tidak wajib audit. Silakan lanjutkan. Maka Bapak dan Ibu akan dibawa ke dalam halaman kode pembayaran, di mana saya ulangi lagi bahwa masih ada dispensasi terkait pembayaran PNBP saat ini. Jadi silakan klik lanjutkan. Nah, selanjutnya akan tampil halaman seperti ini. Silakan pilih tahun laporan serta data notaris berupa nama notaris, nomor akte notaris, tanggal akte, serta file akte notaris. Lalu silakan langsung mengisi laporan tahunan, di mana untuk PT tidak wajib audit, yang wajib dilaporkan hanyalah laporan keuangan. Dan bagi PT yang bergerak di bidang sumber daya alam, silakan mengupload juga laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Lalu nanti sama seperti tadi, setiap file yang diupload akan terlihat previewnya. Silakan pastikan lagi bahwa setiap file yang diupload dan isian data yang Bapak dan Ibu telah isikan sudah benar. Lalu silakan klik disclaimer untuk kemudian klik lanjutkan. Nah, apabila Bapak dan Ibu telah mengklik, maka akan tampil seperti ini. Laporan tahunan berhasil dibuat dengan nomor transaksi sekian. Silakan Bapak dan Ibu untuk unduh surat laporan perseroan. Ini adalah tampilan surat pemberitahuan yang akan dikeluarkan oleh kementerian terkait pemenuhan kewajiban laporan tahunan yang telah Bapak dan Ibu sampaikan. Berbentuk surat pemberitahuan laporan tahunan. Ini adalah contoh yang tidak wajib audit dan wajib audit. Baik, demikian yang saya sampaikan. Mungkin lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf apabila tidak sempurna. Dan apabila nanti ada pertanyaan, mungkin kita akan diskusikan bersama di dalam sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada moderator, silakan. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Diayu. Dari kita bertanya kepada Ibu Diayu yang telah memberikan paparannya terkait dengan laporan tahunan gitu Pak. Dan tata cara penyampaian laporan tahunan. Jadi kalau kita lihat dari mana Diayu ya telah memberikan gambaran yang terhukum
ada parameternya rupanya, ada kewajiban dan persoalan yang wajib audit dan tidak wajib audit, dan ada perbedaan dokumen yang harus dilampirkan. Nah ini yang perlu kita apa ya, udah kita ketahui. Nah, ternyata PMBP-nya masih belum ini ya Bu ya, masih free ya, ada dispensasi ya Bu ya, laporan tahunan. Baik Bapak Ibu sekalian, yang baik yang hadir secara daring maupun secara luring, kita akan buka di izin ya Bu ya, untuk kita buka di sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan para pelaku usaha atau para notaris ya. Dari sini saya buka 3 pertanyaan dan sebutkan nama dan pertanyaannya. Satu, nanti kita konfirmasi dulu biar dicatat sama narasumber kita. Kemudian nanti kita berikan juga untuk di Zoom ini, kita kasih kesempatan juga ya siapa pertanyaannya. Karena itu juga ada materi kedua dari Bapak Adi Buanjun. Saya persilahkan kepada para peserta yang mau bertanya, silakan menggunakan. Ya, satu Pak Endi, satu lagi. Ada yang mau bertanya? Ya, Bapak. 2. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup 2 ya. Oke. Baik. Silakan Bapak Hendri untuk Pak Rilawadi. Bapak Hendri. Silakan Pak Rilawadi untuk bertanya. Baik, terima kasih Pak Habib sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu Tia Ayu Erawati yang telah menyampaikan presentasi mengenai laporan tahunan. Suara saya jelas Bu ya? Agak sedikit kurang keras Pak, saya agak kurang bisa mendengar. Ya. Udah keras di sini. Halo, udah jelas Bu? Baik Pak, silakan Pak. Baik. Ini mohon izin dulu Bu Tia ya. Saya sebenarnya ingin mengkritik materi isi dari PP nomor 49 tahun 2025 ini terkait dengan laporan tahunan, ya Bu ya. Karena kalau kita cek ya, kita cek di undang-undang pokoknya, di undang-undang utamanya yaitu undang-undang PT, ya di pasal 66 ayat 4 kalau saya nggak salah ya, di situ disebutkan bahwa laporan tahunan, khususnya laporan keuangan, yang disampaikan kepada menteri itu hanya bagi PT yang wajib diaudit. Itu jelas di dalam Undang-Undang PT, pasal 66 ayat 4. Yang anehnya saya lihat, kenapa terbit Permenko nomor 49 yang mewajibkan semua jenis PT harus melaporkan tahunan. Ya. Baik itu PT UMKM yang di bawah 50M modalnya, ya kan, PT-PT sederhana harus juga melaporkan. Nah, jadi ini saya tanyakan apa dasar yuridisnya Permenko 49 ini sehingga semua jenis PT wajib laporan tahunan. Memang ini dari profesi kami Bu, notaris ya, juga akuntan. Ini peluang kerja jadinya, Pak Bu, ya kan? Jadi peluang dapat duit, dapat hepeng dengan laporan tahunan. Tetapi bagi PT UMKM yang kecil, ini teman-teman, ya ini jadi beban, kos ekonomi bagi mereka. Ya, karena secara normatifnya undang-undang dasar, undang-undang pokoknya tidak mengatur. Jelas itu disebutkan hanya PT wajib audit yang melaporkan ke menteri. Ya, ada beberapa kriteria, misalnya 50M katanya, PT yang menghimpun dana masyarakat dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya celah ya Pak Habib ya, Budia ya, yang ke teman-teman. Ini berarti celah nanti ke depan, misalnya gabungan PT-PT UMKM ini akan bisa menggugat norma permen ini ke Mahkamah Agung. Ya, karena tidak ada dasar yuridisnya semua jenis PT. Ya, jadi mohon maaf kalau saya mengkritik,
Nah, walaupun saya sebagai notaris, saya juga sebagai akademisi. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Banyaknya dari lengkap ya Bu tadi ya. Sudah ini sudah ya. Oke, kita berikan kesempatan kedua Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki ya, pelaku UMKM. Dan ini kan pembahasannya tentang pelaporan tahunan. Nah, saya masih karena ini masih UMKM. Kira-kira perlu nggak? Bapak mohon izin, suaranya agak kurang terdengar dengan jelas. Bagaimana? Halo, halo, Belas? Ya, gimana Pak? Halo, halo, halo. Ya, silakan. Belas, ya. Jadi kan untuk UMKM ini apa memang penting untuk mendapatkan PSW? Sedangkan kita masih usahanya masih kecil ya gitu bilang. Dan perbedaannya dengan CP dan UD ya, kesadaran itu Yes. apakah perlu juga untuk dilaporkan tahunan? Nah, istilahnya kalau bidang UMKM untuk melaporkan tahunan itu tanda kutip ribet ya. Sedangkan kita harus mengembangkan usaha dan juga kalian mengurus administrasi. Itu gimana solusinya? Dari keuntungan daftar KPT-nya apa gitu? Kira-kira seperti itu. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan ya. Nama Bapak Pak Rifki ya. Satu Pak Rigawadi yang menanyakan terkait dengan Permen Nomor 49 tahun 2022 terkait dengan wajib audit dan tidak wajib audit. Wajib audit itu kan ada di Undang-Undang PT. Sedangkan kenapa ada di Permen 10 laporan tahunan 10 ada. Cuma betul wajib melapor. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari Bapak Rifki itu apakah semua entitas badan usaha itu wajib dilaporkan masuk perseroan perorangan, usaha dagang, CP atau cuma perseroan terbatas saja. Mungkin itu aja Bu Ayu, mungkin diberikan kesempatan kepada Bu Ayu untuk Baik, menyampaikan. baik Pak Afif, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang bertanya. Lumayan kritis juga pertanyaan Bapak. Bapak siapa tadi yang pertama ya? Mohon izin. Bapak Irawadi, Dokter Bapak Irawan. Irawadi. Ya. Ya, baik Bapak. Memang di dalam Undang-Undang PT memang tidak secara eksplisit menyebutkan adanya kewajiban bagi PT non-audit untuk melakukan penyampaian laporan tahunannya. Hanya ada di Permen 49 tahun 2025. Mengapa kebijakan tersebut diambil oleh pimpinan kebijakan pimpinan? Karena di lapangan kami banyak sekali menemukan PT yang sebetulnya sudah tidak aktif secara lama gitu ya kan, tapi masih terdata di kami. Apalagi dengan adanya Stranas memberikan kami kewajiban untuk menyampaikan bahwa seluruh PT-PT untuk mendeklarasikan pemilik manfaat dari dari target yang mereka sampaikan. Kami itu hanya mendapatkan persentase yang kecil terhadap PT-PT tersebut. Setelah kami cari tahu, ternyata banyak sekali PT dorman di kami gitu ya kan, yang sudah tidak aktif selama bahkan lebih daripada 5 tahun gitu. Kalau kami mengharapkan parameter kami adalah dari yang pasti saja ya, perubahan terhadap atau pengangkatan kembali direksi dan komisaris, nyatanya di lapangan banyak sekali PT yang sudah puluhan tahun tidak pernah mengganti data direksi dan komisarisnya gitu. Apalagi PT yang memang dasarnya adalah perusahaan keluarga gitu. Makanya salah satu cara bagi kami untuk mengetahui apakah PT tersebut ini masih aktif atau tidak aktif, adanya kewajiban laporan tahunan yang secara reguler akan disampaikan selama dalam jangka waktu 1 tahun. Artinya apabila mereka secara aktif melaporkan tiap tahun, kami bisa menyatakan bahwa PT tersebut aktif gitu. Jadi salah satu cara untuk kami bisa mengetahui apakah PT tersebut aktif atau tidak, maka salah satu caranya adalah
diwajibkannya laporan tahunan bagi seluruh PT. Karena juga kami mendapatkan masukan dari Stranas PK bahwa banyak sekali PT-PT yang dipergunakan sebagai cangkang atau ya perusahaan cangkang dari pencucian uang. Sehingga kami eh, ingin mengetahui secara pasti gitu loh bahwa PT-PT yang terdaftar di kami itu bukan merupakan PT cangkang dari money laundry gitu dengan kewajiban penyampaian laporan tahunan yang artinya juga kan memperkaya database kami yang tadinya database kami hanya berisi tentang pendirian, perubahan, pembubaran, tapi sekarang juga termasuk laporan tahunannya. Jadi sebetulnya lebih banyak manfaat yang bisa didapatkan dari penerapan kepatuhan tersebut. Artinya juga PT-PT yang patuh terhadap laporan tahunan, mereka kan eh, berarti tidak terbukti sebagai perusahaan cangkang atau money laundry gitu ya kan. Dan kami pun mendapatkan data yang lebih akurat gitu dan lebih komprehensif bukan hanya terkait pendirian. Bahwa Undang-Undang PT kan mengatur tentang siklus hidup perusahaan juga termasuk mulai dari pendirian sampai dengan pembubaran. Tapi juga ada kewajiban yang memang menempel sudah lama di tahun 2007 terkait penyampaian laporan tahunan. Makanya kenapa dengan apa namanya dengan melihat realita di lapangan bahwa sekarang adanya permintaan dari Stranas terkait apa namanya bagaimana sih melihat PT ini merupakan PT cangkang atau bukan dari sebuah pencucian uang gitu ya kan. Terus target kami untuk eh, yang diberikan oleh Stranas PK untuk apa namanya penyampaian pemilik manfaat yang masih rendah gitu ya kan. Sehingga salah satu alternatif yang diambil oleh eh, pimpinan adalah untuk menerapkan adanya penyampaian laporan tahunan yang secara reguler akan disampaikan oleh eh, korporasi setiap tahunnya gitu. Itu sih Pak. Mungkin dasarnya seperti itu. Ya, untuk yang kedua, halo. Lalu bagaimana bagaimana? Terima kasih Ibu untuk pertanyaan pertamanya Oh, baik. dari Bapak. Baik. Apakah kewajiban laporan tahunan itu untuk seluruh entitas gitu ya kan? Tadi kan sudah dilihat di Perpres 49 2025 bahwa kewajiban laporan tahunan itu hanya ada di persekutuan modal ya, PT Persekutuan Modal. Kalau untuk UMKM kalau dia tidak berbadan hukum berarti tidak ada kewajiban untuk laporan tahunan di kami gitu ya kan. Tapi kalau dia berbadan hukum dalam bentuk perseroan perorangan kan ada kewajiban laporan keuangan yang sudah menempel dalam sistem aplikasi dan itu juga laporan keuangan sederhana sekali yang dibuat gitu ya kan. Yang sudah ada formatnya gitu bagi entitas yang merupakan perseroan terbatas persekutuan modal silakan untuk menyampaikan laporan tahunan dan bagi UMK yang berbadan hukum dalam bentuk perseroan perorangan sudah ada format khusus yang ditempelkan dalam sistem eh, untuk melakukan laporan keuangannya seperti itu. Bagi entitas lainnya tidak ada kewajiban tersebut. Ya, terima kasih Ibu Ayu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari sisi tadi ini. Atau kita buka untuk pertanyaan dari sisi luringnya. Mungkin dari Zoom meeting ada yang mau ditanyakan. Kalau mau ditanyakan silakan raise hand atau mengeluarkan mengangkat tangan ya kepada para notaris melalui Zoom ada mau ditanyakan terkait dengan laporan tahunan. Soran. Oh ya, kita tunggu dulu ya. Rupanya tidak ada ya. Ada yang mau menanggapi? Oh, silakan. Pak, oke, ini Bu Diayu ada mau ditanggapi diskusi Baik, dan silakan. Mohon agak keras suaranya ya Pak, biar terdengar oleh saya. baik. Oh, iya, dengan Rilawati Bu yang tadi Bu Iya Bapak. masalah yang tadi saya tanyakan tadi yang Ibu jawab. Ini saya bacakan lagi Bu ya di Undang-Undang PT ya Mm-mm. di pasal
66 ayat 4. Mm-mm. Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang PT, saya sebutkan aja redaksinya. Mm-mm. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A bagi perseroan yang wajib diaudit harus disampaikan kepada menteri. Jadi menurut Undang-Undang PT, Mm-mm. menurut Undang PT bukan menurut saya, Mm-mm. yang disampaikan kepada menteri itu adalah pertama, ya, neraca dan laporan laba rugi, tersebut laporan keuangan. Mm. Yang kedua adalah PT yang wajib audit, Betul, dua item itu. Jadi betul. sebenarnya bukan laporan tahunan. Kalau laporan tahunan itu ada 7 item. Mm. Kalau menurut Undang-Undang PT diadopsi dalam Undang-Undang Permenkum 49 ada 7 item. Laporan keuangan itu sebenarnya adalah bagian dari laporan tahunan. Betul. Itu dulu pengertiannya. Kita pahami. Laporan keuangan itu bagian dari laporan tahunan. Sementara di Undang-Undang PT, di norma pasal 66 ayat 4 jelas, laporan keuangan itulah yang disampaikan kepada menteri. Laporan keuangannya. Mm. Dan laporan keuangan ya neraca rugi laba bagi PT yang diaudit, yang wajib audit. Mm. Di sini maksud saya, jadi kasihan PT-PT yang biasa ini Bu. Di daerah itu kan banyak PT-PT yang UMKM ya, yang modalnya cuma misalnya 50 juta, 100 juta. Mm. Kalaupun pemerintah ya ingin mengontrol mereka apakah aktif atau tidak, ya kenapa tidak dibuka suatu menu? Mereka tidak perlu ke notaris, cukup mengakses itu saja, memberikan laporannya, Mm. ya kan? Bukan berarti saya tidak mau duit ya dari kerjaan, tetapi ini efeknya kasihan bagi mereka. Karena tidak kemana nanti mereka harus menyediakan dari biaya mereka paling tidak 3 juta, 3 juta setengah untuk membuat akta laporan keuangan itu maksud saya Bu. Kemudian kalau tadi Ibu kaitkan dengan beneficial owner, ini kan berbeda peristiwanya. Mm. Kalau BO itu kan memang wajib, baik semua korporasi, baik PT, yayasan dan sebagainya. Kalau tadi Ibu kaitkan dengan banyak PT-PT yang tidak berganti direksi, ini juga berbeda. Di Undang-Undang PT itu kan termasuk perubahan data. Betul, Ya, Pak. kalau dia 5 tahun sekali tidak melakukan perubahan, otomatis dia nanti tidak aktif. Tidak aktif. Makanya di dalam Undang-Undang PT sendiri kan ada 3 perubahan anggaran dasar itu. Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan menteri, perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan menteri, yang ketiga perubahan data. Mm. Misalnya direksi komisaris termasuk perubahan data. Sekarang ini laporan tahunan ini masuk ke mana dia? Cangkangnya, itemnya. Mm. Makanya saya bilang, mohon maaf, mohon izin, ya Permenkum 49 ini ya normanya agak kontradiksi dengan pasal 66 Undang-Undang PT. Betul. Ya kan? Kecuali Undang-Undang PT itu ada pasal yang mengharuskan, mengamanatkan pemerintah misalnya ya, mengenai laporan keuangan diatur lebih lanjut atau mengenai laporan tahunan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri. Itu ada perintah. Ini kan tidak ada di dalam Undang PT itu sendiri, tidak ada perintah Ya. untuk ini dijabarkan lebih lanjut. Itu kira-kira tanggapan saya, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih. Eh, eh, Tadi terlalu apa ya? Maksudnya memang yang saya sebutkan pertama itu adalah gambaran kami di lapangan bahwa walaupun memang tidak ada normanya dalam Undang-Undang PT, tapi melihat perkembangan zaman bahwa database kami itu, Pak, banyak sekali. Mungkin salah satunya adalah terkait Dirkom. Perubahan Dirkom itu bukan hanya berlaku 5 tahun, tergantung anggaran dasar dari sebuah perseroan. Sehingga kalau seandainya dia tidak berganti 10 tahun, 20 tahun pun itu asalkan ada tertuang dalam anggaran dasarnya silakan gitu ya kan Pak ya. Terkait beneficial owner juga mungkin pada saat itu menjadi pertimbangan dari pimpinan bahwa oh
apa namanya, terhadap kepatuhan pemilik manfaat yang deklarasi sendiri aja mereka eh, apa masih banyak PT yang belum melakukan deklarasi tersebut. Apakah PT tersebut aktif atau tidak aktif gitu? Karena kan kami yang paling tahu bagaimana database kami di apa ya, apa namanya, terkait database korporasi yang ada di kami gitu ya kan Pak ya. Maka itu adanya kebijakan terkait penyampaian laporan tahunan salah satunya adalah untuk melihat juga bahwa PT tersebut aktif atau tidak aktif walaupun tidak menjadi acuan dasar atau jadi acuan utama bahwa laporan tahunan adalah eh, eh, apabila korporasi yang telah menyampaikan laporan tahunan sudah berarti dia aktif. Tapi paling enggak itu menjadi salah satu parameter. Terus untuk PT-PT yang sifatnya UMK sebenarnya kalau dia masuknya ke perseroan perorangan kan kami tadi sudah sampaikan bahwa silakan lakukan laporan keuangannya secara mandiri karena sistem kami telah menyediakan gitu Pak. Tapi untuk PT-PT yang memang berbentuknya persekutuan modal walaupun sampai saat ini banyak juga persekutuan modal ternyata modalnya memenuhi kriteria UMK gitu ya kan. Ya, berlakulah aturan tersebut gitu bahwa memang harus disampaikan laporan tahunannya menggunakan akta notaris dan melalui notaris gitu. Seperti itu sih Pak. Iya, terima kasih Ibu Diayu. Mungkin di sini kait dengan penyampaiannya ada pengawasan preventif dan pengawasan represif ya yang diajukan oleh yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap data-data administrasi terkait dengan KPD ini. Mungkin kita berikan kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya nih secara luring ya, Ayu ya. Coba Ini kita silakan. tanya. Ini ada pertanyaan dari ibunya Ratnasari. Izin Bapak Ibu akta laporan keuangan apakah boleh digabung dengan perubahan alamat PT dan penyelesaian KBLI? Ya, benar Ibu. Ya, Ibu mohon arahannya. Baik, terkait pertanyaan ini sebenarnya apa namanya kalau terkait akte kan mekanisme pembuatan akte itu sepenuhnya adalah kewenangan dari notaris dan di kami pun penyampaian laporan tahunan memang tidak memakai verifikasi atau validasi gitu ya kan. Kecuali kalau seandainya misalnya di laporan keuangan tersebut ibu merubah apa-apa yang memakai verifikasi substantif misalnya terkait perubahan direksi komisaris atau peralihan saham itu akan terbaca oleh kami. Tapi kalau misalnya laporan tahunan silakan karena mekanisme pembuatan akte sepenuhnya adalah kewenangan notaris gitu. Pada kenyataannya sih kami pada saat melakukan verifikasi substantif kami juga sering itu melihat bahwa satu akte itu ternyata selain ada perubahan-perubahan tersebut ada juga terkait persetujuan laporan tahunan gitu. Di lapangannya seperti itu, tapi kewenangannya kami kembalikan lagi kepada notaris. Silakan pembuatan aktenya mekanismenya seperti apa silakan. Mungkin cukup ya. Mungkin dari saya MC moderator ya Bu Ayu. Mungkin ada format laporan tahunannya nggak Bu Ayu? Atau Baik. standar baku? Ya, kalau untuk UMK format laporan keuangan sudah ada di aplikasi, tapi kalau untuk perseroan persekutuan modal eh, itu apa namanya? Tadi juga saya sempat browsing sih di itu kan di DSAK karena untuk perusahaan private swasta itu menggunakan SAKEP kalau nggak salah. Dan itu informasinya ada kok di Ikatan Akuntan Indonesia atau mungkin juga sekarang sudah banyak buku-buku yang menjual format laporan keuangan yang baku gitu. Jadi tidak ada standar baku untuk laporan keuangan. Terserah ya Bu Ayu dari Iya, jadi kami tidak responnya. mewajibkan apa namanya laporan baku seperti apa, cuman memang sesuai dengan SAK gitu. Untuk perusahaan yang besar SAK umum, kalau untuk perusahaan biasa itu akan dikenakan SAKEP gitu. Untuk formatnya seperti apa silakan dilihat di buku-buku atau di internet, di informasi websitenya IAI juga bisa.
Baik, mungkin moderator memberikan kesempatan saya ada yang mau bertanya lagi. Cukup. Ya, mungkin cukup ya Bu Ayu ya. Terima kasih Baik, banyak terima kasih. atas paparannya. Ternyata banyak hal yang disampaikan oleh Bu Ayu. Terima kasih banyak telah memberikan paparannya. Dan mungkin untuk sesi pertama ini saya akhiri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik kendala jaringan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan partisipasi aktif dari para peserta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas masukan dan kritiknya akan kami sampaikan. Yang selanjutnya saya serahkan kepada Ibu MC. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Ibu narasumber kita dan juga moderator pada pagi hari ini. Dan untuk terima kasih sebelumnya Ibu Dia Ali Herawati yang telah berkenan memberikan materi yang tentunya sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pemateri kedua, yaitu Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum Aceh dengan moderator Bapak Hendri Rahmat selaku Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum. Kepada Bapak Hendri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kurang semangat ya. Kita tambah lagi sedikit ininya. Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti. Alhamdulillah untuk sesi kedua ini selamat mengikuti kedua. Izinkan kami selaku moderator, saya Hendri Rahman, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Pemerintahan Provinsi, izin rekan-rekan saya belum pernah kita bertemu, tapi sudah banyak juga yang sudah sering bertemu. Kemudian juga mungkin rekan-rekan dari Pemerintahan, rekan-rekan dari KM yang sudah bergabung. Jadi tadi kita sudah menerima materi pertama berkaitan dengan teknis pelaporan tahunan bagi persoalan perbankan. Meskipun dalam dinamikanya tadi, rekan-rekan dari UMKM juga bertanya terhadap kewajiban laporan bagi persoalan atau kartu UMKM. Nah, untuk sesi kedua ini izinkan kami dan narasumber, walaupun sebagian Bapak Ibu juga sudah mengenal beliau, yaitu Bapak Purwandani Aruf Dinilhan SKMA. Beliau selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Izin kita memanggilnya Pak Kadian Hukum, biasa disebutnya Pak Kadian Hukum, dengan sudah bertugas di Aceh baru ya, baru di tahun 2 tahun baru ya, baru ya mungkin berarti boleh kita bilang pada saat perubahan nomenklatur ya yang ada pemekaran pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
dulunya seperti itu. Ini karena kenapa perlu kami sampaikan, banyak juga rekan-rekan notaris masih membuat amanat surat, amanat surat keputusan masih banyak yang salah. Jadi juga ini bagian dari pembinaan pada rekan-rekan notaris. Sebenarnya masih membuat kepada majelis pengawas wilayah notaris ada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Ini perlu kita biarkan. Mungkin di kami sendiri juga masih kadang-kadang ada juga ya, enak dengan Kemenkumham ya, Bapak Ibu semuanya. Sudah terbiasa seperti itu, mengalirnya Kemenkumham ya, Bapak Ibu. Baik, padahal kita sekarang pancung aja, Kemenkum saja. Kementerian Hukum. Nah, baik, Bapak Ibu semuanya, kita diskusi prinsipnya baik dari rekan-rekan notaris, tentu ini berkaitan dengan peran kantor wilayah dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris. Tentu ada pengawasan dari majelis pengawas daerah, ada majelis pengawas wilayah, maupun pembinaan dari majelis kehormatan notaris. Itu kemudian tentu peserta kita yang kedua berasal dari UMKM, perlu juga mungkin mengetahui nantinya bagaimana rekan-rekan notaris ini bekerja dalam pelaksanaan tugas dan bagaimana jika ada rekan-rekan notaris yang kinerjanya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemana mau dilaporkan, kemana mau disampaikan pengaduan. Jika ada notaris yang tanda kutip, ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini juga kepada rekan-rekan UMKM yang kami undang 5 orang, seperti yang sebagai disampaikan dalam surat kami, bahwa pada kesempatan ini kami akan memfasilitasi rekan-rekan UMKM dalam rangka pembentukan organisasi keselamatan. Nah, terkait dengan ini, Bapak Ibu saudara, kami sudah banyak yang membentuk perseorangan ini. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ada kendala, baik itu tadi dapat disampaikan dengan laporan tahunan. Itu sangat simpel Pak. Pak siapa tadi yang saya? Pak Riki ya, sangat simpel Pak. Jangan ragu Pak. Jadi jangan ragu dengan beban-beban yang ada itu sebenarnya bisa kita jalankan Pak. Sangat mudah Pak. Nah, jadi kami pikir kami bersedia untuk memfasilitasi rekan-rekan UMKM. Mungkin secara bergiliran boleh bertemu dengan rekan kami yang ada di meja panitia di belakang Pak. Tunggu satu-satu Bapak keluar untuk mendaftarkan bukan Bapak. Konsultasi dengan mereka apa saja yang perlu dilakukan, apa saja syaratnya, apa saja kegundahannya misalnya keraguannya kita sampaikan itu sambil didaftarkan. Jadi boleh konsultasi dengan Bu Sarah dan Bu Ai di belakang secara bergiliran. Baik, Bapak Ibu, mengingat waktu, kami pikir dan tepat dan gabut, makin bagus. Apalagi Pak Kadis sudah mempersiapkan luar biasa banyak materinya, berlembar-lembar persiapkan beliau. Mungkin setelah sesi pertama nanti ada sesi terakhir lagi di sore hari, karena ada dalam agenda evaluasi MPD. Ya, jadi Bapak Ibu nantinya bagaimana para notaris dilakukan evaluasi oleh MPD-nya. Mengingat waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Karim. Terima kasih Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Batu, Simin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Kabit, rekan-rekan notaris, teman-teman dari Mas yang masih mau menunggu. Ya anggap aja jadi ingat dapat suasana baru. Notaris tugas yang notaris seperti teman-teman bisa lebih memahami apa yang menjadi itu teman-teman.
Soalnya mungkin Pak Taufik tadi sudah sampaikan adalah untuk teman-teman yang memang UMKM berdasarkan aturan keturunan. Jadi ada materi tambahan yang mungkin tidak kemungkinan besar. Di kesempatan pada pagi hari ini itu mungkin kami menyampaikan beberapa hal terkait kemudian dengan evaluasi semester 1. Jadi mungkin teman-teman yang hadir secara virtual bisa juga sama-sama melihat terkait kemudian dengan evaluasi kinerja semester 1 atas layanan notaris di Aceh yang kami hitung mulai dari Januari sampai dengan bulan Juni 2020. Nah, nanti banyak bisa dapat jujur minta ke Pak Kabit. Ini buat teman-teman notaris. Kami ingin menekankan satu hal untuk teman-teman notaris terkait kemudian dengan layanan bulanan. Kami di kantor wilayah berterima kasih atas kinerja teman-teman notaris saya yang sudah melaksanakan layanan publik kepada masyarakat dengan sungguh-sungguh dengan karena setelah tadi pemekaran Kementerian Hukum HAM yang menjadi 4 kementerian dan satuan itu, perhatian masyarakat atas kinerja Kementerian Hukum terpantau pada di Yantung, terpantau sekarang pada 2 teman-teman notaris, layanan notariat, dan satu lagi sentra setelah melebar panjang soal ini, tetapi kami menganggap teman-teman notaris ini adalah mitra kerja strategis kami garis bawahi. Teman-teman notaris adalah mitra kerja strategis kami dalam memberikan layanan kepada kita. Sehingga tugas kami di kantor wilayah adalah melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan yang pasti adalah perlindungan kepada teman-teman notaris sebagai posisi ambil atas kinerja yang sudah teman-teman notaris. Itu poin 2. Di poin 3, kami menyadari ada keterbatasan wewenang dan keterbatasan dukungan dari kami di kantor wilayah dalam melakukan pembinaan melalui bentuk pemantauan kinerja teman-teman notaris setiap bulan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja kami atas evaluasi kinerja layanan teman-teman notaris sambil berjalan. Kami kemarin per Januari kemarin sudah mengeluarkan satu kebijakan. Salah satunya adalah mempermudah layanan pelaporan teman-teman notaris yang awalnya fisik sekarang bergeser pada bentuk digital, sejalan dengan transformasi digital Kementerian Hukum yang sudah dicanangkan oleh Pak Menko bahwa seluruh layanan Kementerian Hukum berbasis digital. Berpijak dari layanan digital ini, kami di kantor Lumajang mengeluarkan satu kemudahan, yaitu pelaporan online layanan bulanan modal. Di mana di pelaporan online tersebut, teman-teman tinggal mengisi data yang ada, data dan lain-lain, sekaligus mengupload dokumen yang awalnya dikirimkan fisik diubah dalam bentuk digital, diupload di sistem yang ada kami kirimkan dari email. Nanti kami akan melakukan pemantauan atas laporan bulanan teman-teman. Kemudahannya apa? Teman-teman tidak harus kemudian mengirim fisik ke kantor wilayah. Fisiknya disimpan di kantor notaris masing-masing sebagai bentuk akuntabilitas kinerja teman-teman sekalian pada saat di kantor wilayah atau dengan DG turun ke lapangan melakukan peninjauan berkas dan pemeriksaan dokumen. Keuntungan di kami apa? Kami lebih cepat melakukan penilaian kinerja bulanan atas data yang teman-teman notaris. Sehingga laporan yang kemarin akses pada awal sekitar bulan Maret, mulai kita cuma di posisi 37,86%. Itu paling bagus. Akses di Maret, Maret
Penilaian kinerja laporan keuangan notaris itu ada dari kita hanya 37,60 di atas. Sehingga kami laporkan andil, izin beliau, kami dorong untuk teman-teman aktif melakukan laporan. Kami pun juga tidak sia-sia, kami fasilitasi kehidupan teman-teman sekalian melalui kemudahan secara online pelaporan yang sudah dan biasa dikirimkan secara fisik dan secara manual, dan teman-teman tinggal mengupload dalam proses yang sudah tersedia, fisiknya tersimpan di teman-teman di kantor teman-teman baik sekalian. Ini kemudian yang kami sudah sampai. Namun, di rentang waktu triwulan 1 dan triwulan 2, ketika selesai update maupun semester 1, kami sudah menarik data dan mungkin kami sudah ingatkan dengan para MDB sekalian bahwa tarikan data yang kami tarik di internal learning kami ini harus kami laporkan ke pusat sebagai bentuk pemantauan semester 1 atau semester layanan. Kemarin laporan bulan Juni ditutup tanggal 15. Kondisi yang ada dari kondisi 6 nasional sudah di atas, ada MPD Aceh Timur dan MPD Banda Aceh yang nilai laporan paling tinggi. Makanya kami turun, kami masuk dengan tahap meditasi untuk dapat kemudian melakukan determinasi pendampingan permasalahannya tersebut. Sehingga kami bisa mengambil langkah-langkah untuk kemudian apa yang bisa kami lakukan untuk melakukan percepatan dan perbaikan. Yang kedua, kami mencatat data yang ada di database ini, ada sekitar 44 notaris yang di Aceh yang pada posisi itu tidak diketahui unknown status dan kinerja. Dari 44 itu ada 8 notaris yang memang tidak pernah mengisi laporan bulanan. 8 notaris ini kemudian ada beberapa lagi yang memang kondisinya tidak ada di Aceh. Pada saat kami melakukan klarifikasi, kami melakukan pendataan ulang terhadap teman-teman atas wilayah kerja yang teman-teman sekarang. Kami ingin melakukan validasi data. Karena apa? 44 notaris ini berpotensi mereka tidak bekerja, mereka tidak memberikan kinerja, tetapi mereka menghambat capaian kinerja dan menutup peluang teman-teman notaris yang ingin berpindah atau ingin masuk saja. Sekarang kota Aceh ini sekarang ada 44 yang sudah ada, sedangkan 44 ini kinerjanya ada. Ini yang kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada teman-teman notaris pembinaan yang harus kami berikan. Kami melakukan pembinaan, kami minta data, kami minta dari data itu kami olah, kemudian kami harus bisa memberikan rekomendasi bahwa potensi itu kecil. Ternyata banyak potensi yang sudah kerja, sudah bekerja. Notaris yang sudah meninggal masih tetap bekerja. Notaris yang sudah sebelum bekerja tapi sudah meninggal. Notaris yang memang tidak pernah melaporkan tapi muncul di database yang sudah pindah di data. Ini niatan kami untuk melakukan validasi dan kami melakukan updating. Ini penting. Kenapa hari ini kami harus pulang dengan teman-teman di MPD? Kami melihat posisi akan sedikit beruntung pada kondisi bahwa dari MPD Timur kemarin adalah salah satu posisi yang setiap data bencana. Kami ingin memastikan data yang masuk ke kami itu data valid yang masih internet teman-teman sahabat. Sebagai salah satu jenis tanggung jawab kami untuk memiliki informasi serta dan masalah teman-teman bermasalah. Teman-teman bermasalah karena teman-teman tidak mengisi data
disebabkan sudah ada layan hujan yang sudah tidak. Tapi di sini membaca katanya, katanya tidak berbeda karena salah satu negara di wilayah Asia yang orangnya hidup di pantai yang pakai juga mana saja. Saya akan bilang, karena ini bagaimana, tapi tadi kami sudah dikerjakan sama notaris di Aceh Kaminya, yang dulu di Panjaya, yang orang ibu-ibu yang pakai baju coklat gitu ya, yang sekarang tinggal salah. Tadi kami diprotes sama beliau. Protes ya, Pak, alhamdulillah, kami kan dari Surabaya itu kosong. Kami adalah, kenapa kami dari kosong? Nah, hal seperti harus kami. Nah, kalau melihat data yang ada sekarang ini, saya izin duduk ya Bapak Ibu, boleh kan? Nah, kalau saya membelangi Bapak Ibu, saya kualat sama Tuneti sama Wajib dan kualat. Nah, umurnya lebih tua dari saya. Jadi kalau membelangi baru saya kualat. Ini adalah tren yang samurah diri. Tadi saja. Jadi ini adalah data notaris yang kami lihat, evaluasi kami untuk Aceh secara keseluruhan. Kelihatan Bu? Berarti kelihatan nggak? Wajah? Nggak perlu kesini ya? Aman dari situ ya? Walaupun saya kerja di sini. Oh aman. Bagaimana saya katakan saat ini? Dulu ya. Nah, gede. Ini kondisi umum Aceh. Total ada 277 notaris terdaftar di unit kami. Selain yang 44 notaris yang bisa. Ada 277 dan 44 notaris yang terdaftar di sini. Dari 277 ini, jumlah laporan yang harus dikirimkan ke kami itu 3.326 laporan, 28 laporan. Tapi baru tercapai sekitar 14 tahun. Masih kurang sekian. Jadi jumlah kumulatifnya baru 43,40% untuk Aceh. Seharusnya target Aceh itu adalah di 90 ini 50 nilainya. Tapi baru 43,40%. Deviasinya minus 6,35. Deviasi yang ada di kita. Kemudian dampak dari deviasi itu jangan menganggap remeh bahwa dengan laporan dengan begini. Ingat, apa yang Bapak Ibu lakukan itu ambol, tidak menginginkan, berarti data yang tidak sama kita ini, berarti kami tidak bisa melakukan yang otomatis nilainya akan menurun, nilai Bapak Ibu kalian ternyata akan tidak ada dan membebani kinerja masih mengalah. Ini kan di sini. Ada data laporan yang tidak lengkap, ada yang isinya salah-salah juga ada operasi motornya kurang, tapi itu jadi menghambat pengawasannya gimana? Lanjut. Nih, Mas. Tapi kesini aja deh, Mas. Nah, sini aja deh. Untuk ini bisa nggak? Saya kan masih muda, jadi kelihatan. Kecuali kalau darah udah rasa, udah kelihatan. Masih kelihatan, Rah? Kurang dia pengen handphone. Anggarannya. Ini Bapak Ibu data yang kami tarik secara kumulatif Aceh kita keseluruhan. Januari 82%, Februari 85%, Maret 96%, April 92%, Mei 9%, Juni 98%. Jadi kenapa seperti ini? Jangan pernah menganggap bahwa lo nggak boleh nggak sehat. Nah, karena kamu itu adalah simulatif yang tak simulatif. Jadi kalau memang di wilayah dengan tempat banyak, pasti terkait dengan besar dari dengan wilayah. Oh, lanjut, lihat satu layar ini. Oh, ini Mas. Nah, ini berdasarkan NPB. Hasil berapa paling tinggi? Nilainya 46,44. Di situ tengah, itu barat selatan, di situ sekitar, dan di Aceh terakhir adalah Aceh. Jadi kenapa saya buka? Kita bukan bermaksud menjelaskan ini. Tapi transparansi dalam penelitian.
Saya buka dan coba itu kalau kan jadi bukan sebenarnya data yang sampaikan. Jadi kalau mau wilayah baik atau tidak, cuma sama kan lebih. Apakah timur tidak? Karena ada timur yang paling mudah cuma satu orang. Pak, dibandingkan dengan berbeda harus kita paturan. Ya, tapi secara wilayah Allah, secara orang berbeda dan ini tren pertumbuhannya untuk di masing-masing itu ada juga biar kalau itu biar ada 80 sekian kemudian itu dapat sekian ini tertinggi pada tinggi ulang lagi itu terlalu tinggi Maret April Mei Juni itu sudah lemah yang makin penting yang naik panas lalu akhirnya dari mana? Sampai itu tertarik. Oke, itu mas. Terus, ini. Terus, ternyata yang ini yang kami tarik data kemarin. Jadi setelah kita berapa data, ada apa-apa yang relatif baik. Kalau berapa dengan relatif yang berbeda. Bukan itu di dalam dalam tulis begitu. Kalau menghimbau, lebih elegan dengan berbeda. Karena kalau itu tempat sendiri juga. Kalau orang bisa berbeda, itu dengan. Jadi kalau pemegang tangan belum jalan terus, ada tahu di sini. Jadi tentunya boleh sampai apa? Tentunya timur, cek, baik. Ini mas. Terus, lanjut. Nah ini tanya. Bila sembuh. Tanpa meningkat, puncaknya Maret, turun lambat. Kemudian ada timur, meningkatnya pelan-pelan, kemudian turun, kemudian stabil, kami yang stabil, puncak, tapi semakin tinggi. Semakin turun. Oh iya, lebih gede ya? Bukan apa-apa, sudah lebih gede. Jadi ini yang harus kita sama-sama aware. Kami yang, mohon maaf, kita berhasil dengan teman-teman kami. Kita bukan melihat kondisi bawah saja semua itu. Dampak kemarin yang besar, tapi secara nilainya kami yang lebih tinggi dibandingkan semua dengan menjadi pertanyaan saya. Kenapa ini lancar sekali? Kami yang terdampak kemarin itu adalah yang negatif. Jadi yang jelas ya. Ini menjadi berat kita bersama. Jangan karena kami yang ada bawah tidak ada jadi ya sebenarnya terlewat kalau ada apa-apa. Tetapi ini lebih pada kita masing-masing. Ini kepada personal ya. Obat kita kebetulan kita yang nasional. Langsa paling rendah nih. Kenapa sudah di langsa? Langsa mana tadi langsa? Acung, yang tinggi, orang tinggi. Cewek semua. Nggak ada cowoknya. Mana Raja? Ya ampun, bernongol dari lagi aja. Kebanyakan nongol di kopi sih, lihat Raja nih. Kopi nih. Langsa paling rendah nih. Dan saya tidak menjustifikasi. Saya cuma menunjuk. Ayo lah sedikit. Kemudian yang kedua ada timur nih. Rendah lagi nih. 38,08 ditetapkan 40 sejak Mei. Mana timur? Mana wilayah kerja timur? Lu jangan nunjuk lu. Nunjuk doang. Mana timur? Tunjuk tangan.
Ya ampun, udah pada tua-tua masih juga kelapanya. Timur nih. Tamiang mana Tamiang? Ya, tepuk tangan Tamiang dulu. Tamiang tepuk tangan dulu. Apa itu Tamiang? Ini apa mau tiap hari saya teriak-teriak ini Timur itu. Tadi baca nyanyi masanya kan yang apa grup grup kita apa namanya? Tahu Saudara. Apa namanya? Tahu Saudara. Mas Saudara. Itu saya belajarnya itu tujuan itu gimana biar karena apa? Saya ingin kita notaris saja itu kuat, bukan saja itu kuat. Makanya saya bikin grup tahu maksudnya. Jangan salah, Bapak Ibu itu punya peran membawa Aceh untuk semakin baik lagi, punya peran membawa Aceh bangkit dari keterpurukan pasca bencana. Pokoknya bisa. Jadi secara keseluruhan Aceh MPD Timur semuanya masih di bawah target. Meskipun semua MPD di Aceh tidak ada yang melebihi target 50%. Tapi Aceh Timur, MPD Timur memang yang paling rendah. Dampaknya banyak, data nggak lengkap, pengawasan nggak optimal, akutabilitasnya menurun, risiko pendapatan yang meningkat. Penyebabnya apa? Bangsa trennya menurun. Pengendalian dan pengingat laporan belum maksimal. Kemudian yang kedua, jumlah notaris aktif cukup banyak namun kepatuhannya rendah. Koordinasi LPD dan pemantauannya belum konsisten. Aceh Timur stagnan rendah. Kenapa? Sebagian wilayahnya jauh dan akses komunikasi terbatas. Kemudian yang kedua, keterlambatan penyampaian laporan sejak awal. Jika kurangnya pendampingan teknis kekuatan negara. Kami yang belum stabil, karena apa? Frekuensi laporan setiap bulan menunjukkan disiplin yang belum konsisten. Kemudian ada pengawasan dan pengingat yang belum berjalan terjadwal, dan terakhir motivasi pelaporan yang belum jelas. Kami usulkan kepada teman-teman di tiap-tiap wilayah, langkah gede mas, yang usul penanganan fokus 3 wilayah, gede, terus, oke, ke, nah, ini usul kami, untuk langkah, tolong MPD-nya perkuat monitoring harian dan dashboard. Nanti kami akan kirimkan link dashboard ini ke para anggota MPD. Silakan anggota MPD kontrol itu setiap awal bulan. Karena laporan ini dibuka setiap tanggal berapa? 5, tanggal 1. Rabu di bulan tanggal berapa Rabu? Ya? Tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Jadi cukup 15. Nggak usah nunggu-nunggu, antar aja. Kalau memang di awal bulan sudah selesai laporannya, upload langsung kirim. Paling cepat MPD tengah. MPD tengah itu sebelum tanggal 5, mereka sudah bisa dipastikan hampir sudah mencapai MPD tengah. Oke, buatkan reminder di kantor. Amin 7, Amin 3, Amin 1, buatkan reminder. Asal stafnya. Kemudian laporan lanjut dengan MPD-nya. Kemudian pembinaan dan penerapan reward. Aceh Timur pun sama kami ya. Bapak Ibu, Kabit AHO sudah punya program. Nanti mungkin di awal-awal Agustus, awal-awal September, ada webinar series. Webinar series itu nanti menyertai ke notaris baru dan staf notaris baru. Nanti yang ajar kami minta bantuan dari MW untuk memberikan materi terkait tata kelola perkantoran notaris dan administrasi notaris untuk yang baru tinggal. Diingatkan kembali biar kita sama-sama aware dan tidak kita sama-sama terluka. Lanjut mas. Kondisinya. Nanti ini biar dibaca aja nih. Bacanya terlalu panjang.
Intinya Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya matur ke Bapak Ibu, manfaatkan kami, gunakan kami, optimalkan kerja kami. Kalau ada apa-apa, silakan komunikasi. Kalau ada kendala, silakan di. Saya mencatat beberapa masukan teman-teman notaris, catat pertama, sulitnya melaporkan yayasan yang menggunakan nama-nama berbau tertentu. Kemarin sudah kami sampaikan hari ini pada saat Rakal Wasdal terkait kemudian dengan kebijakan rekomendasi apakah bisa turun dari level pusat kepada level atau wilayah kementerian ini. Karena apa? Harus ada panduan baku dari pusat Kemenak terkait kemudian dengan rekomendasi yang akan dikeluarkan kalau nanti di sini. Ini bisa kami matur. Yang kedua, Dirjen AHUS sudah merespon sesuai kebijakan Momentum, ada beberapa kewenangan kebijakan yang awalnya terdapat di pusat akan diturunkan ke wilayah. Yang sekarang sedang didorong sebagai pilot project itu adalah hostel dan dibikin. Tidak, menutup kemungkinan juga nanti ada beberapa kewenangan yang nanti akan bergeser kalau ini tidak berjalan dengan baik, terutama layanan notaris. Yang ketiga, kami sudah sampaikan beberapa keluhan teman-teman majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah, maupun majelis kehormatan notaris wilayah terkait persetujuan atas rekomendasi atas hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh masing-masing majelis kepada notaris yang memang sedang mengalami masalah. Memang masih banyak berkas di pusat yang sedang proses, tapi yakin dan percaya saja bahwa apa yang menjadi rekomendasi kita sudah sampai di sana, tinggal menunggu waktu untuk penjatuhan status. Yang terakhir, izin kami matur, nanti kami nanti bergeser ke apa? Itu ya, itu ya. Saya bukannya belanja, saya kesetujuan mau melakukan sertifikasi perjanjian dengan Pak Ambil. Nanti silakan teman-teman lanjut selain dengan Pak Wawati, saya izin bantu nanti diberikan materi penguatan untuk teman-teman ini. PDN Timur silakan nanti dengan Turan Berita PDN memberikan evaluasi kinerja untuk notaris wilayah Timur sampai dengan itu. Insya Allah sore kami akan hadir untuk kembali di kegiatan pencegahan. Tapi saya izin geser siang di jam 1 nanti dengan hasil koordinasi sudah terjadi. Pak Hendri nanti mungkin bisa memonitor. Bapak Ibu nanti silakan diskusi lebih enak. Cari solusi apa yang menjadi keluhan, tolong sampaikan. Apa yang menjadi hambatan, tolong keluarkan. Apa yang menjadi problem, tolong utarakan. Sehingga MPD-nya bisa mengambil kebijakan untuk percepatan layanan, untuk percepatan laporan, dan untuk meningkatkan laporan. Sehingga harapan kami di semester 2, Aceh Timur tidak lagi berada di level paling bawah. Kalau bisa di posisinya sebelum angka 0. Kalau bisa. Paling tinggi lah, paling cepat. Biar kita sama-sama ada perbaikan. Terakhir, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Awal saya terima kasih. Dari unsur MPD yang terima kasih. Dinas terima kasih. UMKM terima kasih. Dan terutama untuk teman-teman sekalian, kita ini keluarga. Ada apa-apa, silakan kita bicara. Program kantor wilayah, ngopi, sabuk. Ngobrol, perlindungan KI, dan kemudian lagi benar-benar. Ngobrol, jangan diem. Ngobrol lah kami. Jangan menengah. Sehingga dengan ngobrol, kita bisa tahu apa masalahnya. Sehingga dengan ngobrol, kita bisa berbagi pengalamannya. Sehingga dengan ngobrol, kita bisa nyari solusi. Jangan diem saja, nanti sehingga satu sama. Jadi saya mungkin demikian. Daripada teman-teman bosan dengerin saya. Saya pikir yang saya sampaikan cukup. Nanti datanya minta data petir di operator
Data itu nanti silakan dipakai teman-teman kita dari Ketahui. Nanti dilanjutkan lagi oleh Pak Edi dengan tim MKN dan dari Edi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang ada secara online. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada narasumber. Jangan lupa dulu, lupa satu. Lupa satu. Ya. Letak kengon Sri Durian. Cakep. Laporan tadi. Ya, terima kasih Pak Adit atas pemaparannya. Gantung ya. Kita kan beli durian. Kamunya asam urat. Kan nggak jadi makan kita. Lagi di faktor U nih ya. Ya, Bapak Ibu semuanya setelah kita dengarkan pemaparan dari Pak Kadif, tentu izin Pak ada mungkin diskusi rekan kita ingin tanyakan pada narasumber kita, baik itu bagi rekan-rekan NPD, dari rekan-rekan notaris, maupun dari rekan-rekan BKN. Kami persilakan yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadif yang saya hormati, ini berkaitan dengan laporan bulanan Pak. Jadi saya di sini ingin menyampaikan saran saja, ya, meluruskan saja berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai tentang UJN. Kita kan di dalam WA grup kita tadi, Pak, WA Aceh Semarang itu deh. Itu kan tiap bulan ada Google Form ya, yang harus disampaikan ke Kanwil terkait laporan bulanan. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk juga ke Kanwil, bahwa berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, pasal 61, sebenarnya ya, secara normatif laporan bulan itu disampaikan notaris kepada MPDN, ya, Majelis Pengawas Daerah Notaris, di mana notaris itu berkedudukan. Jadi misalnya MPDN Aceh Timur yang mencakup wilayah Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur itu ke MPDN. Jadi selama ini kita sampaikan ke MPDN juga, sudah lama dibuka email itu sama MPDN, kalau kita lapor sama Bu Ucut kan. Kemudian kita sampaikan juga ke wilayah Kanwil. Jadi menurut saya gini Pak Kadif, alangkah baiknya kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan UJN. Kami sampaikan ke MPDN, MPDN lah yang merekap, ya kan, supaya mereka lebih aktif merekap. Kalau ada yang belum kirim sebelum tanggal waktu tiap bulan, mereka harus tegur itu. Mulai di grup kan ada grup MPDN. Siapa yang tidak mengirimkan laporan? Misalnya saya terlambat, tegur Pak Rilawadi, kirim segera. Setelah mereka merekap, baru setiap MPDN di Aceh ini kirim ke wilayah. Jadi artinya kita juga mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris. Yang pertama, yang kedua supaya MPDN-nya lebih aktif, ya kan? Jadi terkonsentrasi di MPDN, MPDN yang bertanggung jawab, MPDN yang kirim ke wilayah. Begitu masukan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadif. Bapak Adi. Baik, terima kasih Pak Wadi. Ini kami laksanakan di periode ini. Kami menyadari keterbatasan kami. Bagaimana kemudian teman-teman di sekretariat MPDN mungkin karena ada juga beban pekerjaan yang lain, mereka kurang agak terlambat untuk mereka. Nah, usul Pak Wadi, ini kami sudah siapkan di Juli nanti seluruh MPDN kami berikan akses untuk bisa mantau ini. Laporannya maksudnya ke MPDN nggak masalah, mengirimnya nggak masalah ke MPDN, email nggak masalah. Tapi pemantauan rutinnya biar mereka bisa tahu secara langsung. Nanti secara seluruh MPDN
kami berikan hak akses untuk dapat melihat proses yang benar. Kalau memang laporan ke MPDN sesuai aturan wajib dilakukan. Itu memang amanah undang-undang wajib dilakukan. Kami mencoba cara ini untuk mempermudah percepatan layanan itu. Karena kan kami bukti juga di Tanah Pusat sudah berapa yang laporan sudah diisi. Kadang-kadang nunggu dari teman-teman DPR kan mungkin karena mereka tersibukkan kerja yang lain agak tidak dilanjut. Tetapi kami akan mendorong peran MPD untuk lebih terkait pemantauan laporan. Terima kasih Pak Wadi. Nanti kami akan coba sesuaikan mekanismenya. Yang sekarang ini teman-teman melaporkan secara itu langsung kami pantau di tempat wilayah. Kemudian kami pun juga turunkan informasi itu ke masyarakat PD-nya. Jadi kami balik kemarin selama 6 bulan. Laporan ini muncul di dashboard. Kemudian kami infokan ini kepada KPD masing-masing. Kami infokan. Timur sekian, barat sekian, utara sekian, kami laporkan ke situ. Nah mereka kemudian akan turun cek berdasarkan data yang laporan di Indonesia. Ini yang kami lakukan kemarin selama 6 bulan. Kami yang pantau, kemudian data itu kami kirimkan ke masing-masing KMBD. Kami kan ada grup KMBD juga, ada 6 itu. Jadi data itu, pokoknya kemarin kami balik Pak Wadi, harusnya memang dari notaris kepada MBD, MBD lapor kepada kami. Tapi kami coba ini sesuatu yang baru juga. Kemarin masuk ke kita dulu diambil, kemudian kami pantau, kemudian kami turunkan ke masing-masing KMBD-nya. Plus, kami juga siapkan PIC di tiap-tiap WA group MBDN. Teman-teman WA grupnya kemudian aktif mengingatkan, ini belum, kita mengingatkan. Kami coba sinergikan kinerja kami di kantor wilayah. Jangan kami kesannya kami hanya duduk manis dan terima laporan. Kami nggak mau. Kami juga pengen turun membantu teman-teman di sekretariat MPDN tanpa mengambil alih peran mereka untuk kemudian membantu kelancaran tugas teman-teman di MPDN. Nah ini Juli akan kami turunkan pola itu. Setelah 6 bulan kami persiapan ini kami lihat sudah cukup settle. Juli kami akan turunkan pemantauan ini ke teman-teman MPDN. Tetapi kami tetap akan melakukan supervisi. Karena apa? Data ini ditunggu untuk segera kami laporkan ke Jakarta. Setelah undang-undang wajib teman-teman lakukan. Kita nggak mungkin melanggar karena kita orang hukum. Tapi secara kebijakan dan perdebatan ini yang coba kami tawarkan tersebut. Itu saja konsep yang ingin kami sampaikan. Tapi terima kasih Pak Wadi. Ini juga mengklarifikasi beberapa pertanyaan. Banyak banget laporan yang harus dua kirim tiap bulan. Sampai laporan lah, wasit kata laporan lah, Adil juga minta lagi lah. Ini Google Drive apa lagi gitu yang ada itu. Mau nggak mau kita yang harus bisa berbenah dan berubah. Dulu mungkin manual, sekarang sudah mulai berubah setelah monopoli digital. Ini harus kita coba ubah. Makanya mengantisipasi itu, Ahun sudah menyiapkan webinar series untuk memberikan penguatan kepada notaris dan staf notaris terkait kemudian dengan mekanisme operasional perkantoran ini. Bukan kami yang ngajarin, tapi kami minta bantuan nanti notaris-notaris yang memang sudah dianggap bisa untuk mereka bisa memberikan. Nanti ada modul juga. Nanti juga teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari Pak Kadil bahwa teman-teman staf notaris sudah mendapatkan pelatihan untuk laporan ini. Karena mekanisme ini harus kita coba. Tapi terima kasih berjalan dengan Pak Wadi sepakat MPDN harus lebih bergerak. MPDN harus lebih aktif dan MPD-nya harus lebih aware dengan kondisi di masing-masing wilayah. Tapi kami di kantor wilayah tetap harus mendampingi dan tetap akan memberikan supporting kira-kira apa yang dibutuhkan untuk membantu kinerja teman-teman di MPD. Kami tidak mau asal nyuruh, kami tidak mau asal duduk manis dan terima laporan. Kami ingin turun dan kami ingin lebih aktif, lebih dekat kepada teman-teman notaris. Itu saja jawaban kami. Oh, ada pertanyaan langsung mengenai pertanyaan. Terima kasih Pak Wadi. Baik, terima kasih Pak Wadi. Ada yang lain yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita sapa rekan-rekan yang di Zoom meeting.
Izin Pak Isra Khalid. Pak Isra Khalid, bisa mendengar suara kami? Ada klien lagi. Coba yang lain dulu. Baik. Bu Cut Ida dari Banda Aceh. Kita Banda Aceh. Bisa mendengar suara kami, Bu? Bisa, Pak. Waduh, Bisa, sekali Pak. suaranya. Baik. Apa kabarnya, Bu? Baik, Alhamdulillah, Pak. Baik, Bu Ida. Dari Kami pemaparan, kami mendengar aja, Pak, bagaimana hasilnya, Pak, nanti. nggak ada pertanyaan, Bu ya? Nggak ada yang Pertanyaannya perlu ya, terkait untuk sementara belum ada, Pak. Paling sedang pendidikan. lagi fokus apa, Pak? Apa tahunan ini, Pak? Laporan tahunan. Oh, siap. Lagi melayani juga ya terhadap Ya, laporan Pak. tahunan. Ya. Iya, Baik, Pak. puji, terima kasih. Ya, makasih, Pak Henry. Pak Kadif. Rekan-rekan yang lain yang ada di Zoom meeting, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Bu Yuniarti, belum dibuka suaranya, Bu. Belum. Jadi, Bu, belum dibuka suaranya. Ibu masih mute suaranya, Bu. Tolong di unmute, Bu. Izin, Bu, suaranya belum dibuka, Bu. Ya. Udah, Pak. Udah dibuka, Pak. Baik, Bu, izin kami ada pertanyaan, Bu, terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Kadif, narasumber kita pada hari ini. Sejauh ini memang belum ada, Pak. Dari tadi kita memang menyimak dan kita pun baru akan proses juga laporan tahunan. Ya, baik, kalau laporan bulanan lancar, Bu ya? Ada kendalanya? Insya Allah, Pak, lancar, Pak. Belum diminta, udah kita kirim. Ya, makasih. Terima kasih Sama-sama, atas Pak. apa namanya respon selama ini terhadap laporan bulanannya. Baik, Bu, terima kasih, Bu ya. Sama-sama, Bapak. Ya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan notaris, rekan PD yang ada di wilayah Aceh Timur mungkin khususnya. Seperti yang Pak Adi sampaikan tadi bahwa kita telah menunjuk PIC ya, PIC untuk memperlancar tugas-tugas kita di wilayah Aceh Timur ini. Ada yang sudah tahu siapa PIC wilayah Aceh Timur? Ada yang tahu siapa? Ibu coba. Pak Ambia. Ada yang kenal Pak Ambia? Ada yang udah kenal? Ada ya? Udah ya? Udah lancar selama ini, Bu ya? Mungkin hanya Bu Neti saja. Yang lain tahu? Tahu ya? Tahu Bu Dara, tahu ya? Tahu ya? Ya kalau sudah tidak tahu, Pak Ambia siap diganggu istilahnya. Ya, kalau ada kendala-kendala. Dan mohon maaf juga jika di WA, dihubungi, di telepon, bagi yang telat-telat melaporkan laporan bulanannya. Ya, izin ya. Seperti Pak Adi disampaikan tadi, kita harus ngobrol, misalnya sering dalam perjalanan mungkin kami saat melaksanakan perjalanan, baik itu memang karena tugas ataupun tidak tugas, kadang-kadang kita mampir di kantor notaris, ini dan lain ya, jangan di apa namanya menjadi beban Bapak Ibu. Justru kehadiran kami bersilaturahmi dengan Bapak Ibu itu untuk membantu kelancaran tugas Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap beban kalau kami mampir, ya. Jadi
mohon dukungan Bapak Ibu. Sekiranya kami mampir, itu kita dalam rangka silaturahmi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bapak Ibu rekan notaris. Nah, jadi Pak Kades sudah sampaikan, kami diganggu, diberi tugas di apa yang menjadi kendala Bapak Ibu. Bahkan di antara kita itu ada namanya advokasi, ya, advokasi dalam rangka kelancaran pelayanan AU itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, kehadiran kami di tempat Bapak Ibu tentu dari sini mengulangi bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas di penotariatan. Kemudian mohon dukungan juga dalam hal tadi kami sampaikan berkaitan dengan ketentuan pelarangan. Nah, tadi ada rekan juga dari notaris membentuk juga satu ketentuan pelarangan yang atas nama keluarganya. Nah, ini ada yang membuat perusahaan apotik, ya, yang sekarang di media sosial, mereka yang aktif di media sosial, influencer dan sebagainya, itu banyak juga yang membentuk keluarga. Kami juga mohon dukungan pada rekan notaris untuk senantiasa dukung para UMKM untuk bisa berangan. Kemudian juga pada dinas perilaku UMKM, kami mohon dukungan. Jadi kesediaan Ibu sudah disampaikan kepada kami, ingin menyampaikan beberapa lagi UMKM yang ingin akan mendaftar kebutuhan perorangan. Kami siap memfasilitasinya, bisa kami fasilitasi nanti secara jarak dulu. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Gimana Bapak Ibu? Sudah? Ya, baik. Kalau memang dirasa cukup, kami ucapkan terima kasih pada narasumber yang dalam hal ini terutama memang tadi bersampaikan bagaimana rekan-rekan di bawah MPD-nya Aceh Timur dapat berubah, ya, berubah dalam hal kepatuhan pelaporan bulanan notaris. Tadi disampaikan bagaimana metode, kemudian peran-peran dari rekan-rekan NPD untuk mendorong rekan-rekan notaris taat terhadap laporan bulanan. Meskipun kita ketahui bersama bahwa di wilayah Aceh Timur kita ini terdampak banjir, namun itu sudah saatnya kita bangkit kembali, sudah tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak tertib laporan bulanan. Bahkan tadi kalau kita lihat datanya sampai tadi harus kita wilayah yang terdampak paling parah banjir justru laporan bulanannya lebih bagus dari wilayah tidak terlalu parah dampak banjirnya. Jadi kami harapkan sekali lagi bentuk kepedulian kita mungkin bukan hanya di kita saja, kita saling melihat teman-teman kita yang belum melaporkan untuk saling mengingat, termasuk di kami nanti mohon jangan bosan-bosan menerima WA telepon kami ingat itu. Kemudian yang terakhir mungkin perlu kami ingatkan bahwa untuk pelaporan pengisian kuesioner PNPJ ini akan berakhir di tanggal 30. Jadi tinggal beberapa hari lagi, sekiranya belum mengisi kuesioner tersebut, sudah dilaporkan, karena kalau tidak dilaporkan pasti ada sanksi pemblokiran. Ya, ingat Bapak Ibu, sanksi pemblokiran kalau sudah tidak melaporkan atau mengisi kuesioner PNPJ. Ini ingatkan, itu Bapak Ibu yang belum melapor atau mengisinya, segera mengisi, waktu kita hanya beberapa hari lagi, sehingga tidak berdampak nanti kepada sanksi pelaksanaan. Sanksi pemblokiran. Baru kalau sudah sanksi pemblokiran, baru nanti rekan mesti merengek ataupun memohon agar segera dibuka blokirnya. Tapi itu perlu mekanisme lagi nanti.
terlambat. Jadi harapan kita bersama agar segera mengisi PPJ tepat waktu. Mungkin ini dari kami selaku moderator tadi sudah jam 11 kami memandu acara ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian baik Bapak Ibu yang hadir secara langsung maupun Bapak Ibu yang hadir secara virtual. Terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan narasumber kita pada hari ini yang telah memberikan pemaparan dan strategi-strategi dalam penyampaian laporan bulanan. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk pemateri kita pada siang hari ini, Bapak Purwandani Harupinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Aceh. Dengan materinya peran kantor wilayah Kementerian Hukum dalam pembinaan dan pengawasan notaris guna mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas. Untuk para peserta sosialisasi, kita akan isoma sejenak. Kami persilakan kepada para peserta untuk dapat menikmati santap siang yang sudah disediakan oleh panitia di ruang makan yang terletak di bagian kanan setelah keluar dari ruangan ini. Dan setelah itu kita akan lanjut ke pemateri ketiga, yaitu dari Pemda Aceh Timur, dan kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat kembali berkumpul di ruangan ini pada pukul 14.00. Baik, terima kasih dan kami persilakan untuk menikmati santap siang.